Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum para pemerhati Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar Anda di kesempatan ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat selalu dan tentunya semoga dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita berada dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat, bersama narasumber kita, Sisi Abu Muhammad Faris Al-Kianji, hafizahullah ta'ala. Dan Alhamdulillah, Sisi sudah bersama kita di kesempatan ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik sehat. Nah, barakallahu fiik. Barakallah. Assalamualaikum. Setelah penyampaian materi, ya, nanti kita akan ke segmen berikutnya. Baik, kita kembali ke Sisi Abu Muhammad. Sisi, ini pembahasan kita berkaitan dengan menu berbuka ya di bulan Ramadan tentunya. Dan ini racikannya ada kurma, timun, kemudian melon. Ini apa saja yang berkaitan dengan menu kita ini, Sisi? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah di dalam menapakan sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka ini merupakan untuk yang pertama kalinya kita di Dapur Sehat Roja meracik tentang menu berbuka ya. Dan dikarenakan sesuatu dan lain hal, kita membuatnya sesederhana mungkin ya. Kita bahas adalah menu yang sudah biasa diperbincangkan, yakni minuman jus kurma dengan mentimun atau dengan melon. Ya, sebenarnya di sini ada dua. Yang kita butuhkan bahannya itu ada dua sebenarnya. Kita tampakkan tiga di sini adalah suka-suka. Boleh, sebenarnya ada satu lagi, semangka. Boleh kurma dengan semangka, boleh kurma dengan melon, boleh kurma dengan mentimun itu ya. Dan mungkin dikarenakan karakteristik atau tabiat timun di Indonesia ini aromanya lebih menguasai ya, saya lebih memilih melon hari ini kan. Karena pada prinsipnya sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Albani bahwasanya di Silsilah Shahihah, kurma ini panas pada tingkatan kedua. Ibnu Qayyim juga menjelaskan dia juga panas tingkatan kedua, lembab pada tingkatan kedua. Sementara melon itu dingin pada tingkatan kedua dan lembab pada tingkatan kedua. Kaum muslimin yang melakukan saum, berpuasa seharian penuh, ini otomatis berarti dia pengosongan materi yang ada di perutnya, nggak ada, ya, kosong seharian. Maka kalau kita mengacu kepada pendapatnya Al-Imam Ibn Munfil Al-Hambali, bahwasanya tubuh manusia itu terdiri dari dua unsur ya, atau dua tabiat, ini unsur hararah dan unsur rutubah. Dan kalau melihat hal demikian, maka korma ini sebenarnya sudah memenuhi syarat dari hal itu. Karena korma itu sangat manusiawi, karena korma itu memiliki dua unsur juga, ini unsur hararah pada tingkatan kedua dan unsur rutubah pada tingkatan kedua. Artinya kalau ada yang mengatakan derajat kedua, ada yang mengatakan tingkatan kedua, tapi pada hakikatnya sama. Artinya di sini manisnya korma ini, panas derajat atau tingkatan keduanya ini meningkatkan energi vital, ya, yang seharian itu kosong dari materi sehingga kemungkinan lemas atau kurangnya nutrisi, maka dia akan ketutupan dari sisi energi vitalnya. Begitu pula dengan rutubahnya, dia memiliki
karakter lembab atau rutubah pada tingkatan kedua. Seharian itu kurang saripati makanan. Maka makanan yang pertama kali masuk kemudian ke dalam usus perut kita ini adalah rutubah. Karena perut itu butuh rutubah, gitu ya. Nah, di sini ada keseimbangan yang sangat bagus. Di antaranya melon dingin tingkatan kedua, korma panas tingkatan kedua. Ini seimbang. Berarti Ya, sama ya? sama. Sementara melon ini memiliki tingkat kelembapan tingkatan kedua, kemudian korma juga lembab tingkat kedua. Artinya di sini lembabnya lebih. Ini rutubahnya lebih. Nah, ini suatu keistimewaan sekali. Kenapa? Karena keseharian ini kita kekurangan rutubah, ya kan? Adapun harorohnya, kemudian burudahnya, dinginnya itu mengikuti. Yang paling dominan di sini adalah kekurangan rutubah. Ini kekurangan materi. Ya. Maka jus atau menu ini dimaksudkan untuk mengganti cairan ataupun nutrisi makanan yang tidak sempat dikonsumsi dalam keseharian itu. Maka mengkonsumsi ini, kalau istilah sekarang di Indonesia itu kan ngetrennya berbuka dengan yang manis. Ini maksudnya manis ini ya. Yang manis itu ini ya. Jadi keseimbangan. Cuman di sini gini, berapa sih takaran? Sebenarnya takaran itu sesuai selera. Entah itu korma 3, entah itu korma 7 kan. Ada kalanya orang yang makannya banyak 7 cukup, atau yang enggak ya dia 3 cukup kan. Makanya tapi nanti kita akan bikin 7 ya. 7 kemudian melonnya itu 1 iris ya, kira-kira sekitar 3 sampai 4 iris, mungkin sekitar 3 ya. Jadi nanti kita blender bareng, kemudian kita kasih air. Sebenarnya nggak butuh gula atau madu karena dia udah manis. Dua-duanya udah manis itu ya. Kecuali kalau pengen orang-orang yang kepingin segar baru dikasih buah lain seperti air jeruk ya. Tapi kalau ini rasanya sudah enak. Tapi bagi orang yang menginginkan yang segar ya boleh dikasih air jeruk sedikit ya. Nanti kita racik bersama. Ya. Ini kita langsung ya. Boleh, silakan. Untuk meraciknya. Berarti kurma 7 ini ambil aja ini 7 butir. Ya. Langsung 7 ya. Kurma juga bagus banget nih ya. Iya. Ini Bijinya udah dibuang ya. Jangan dikira nanti bijinya belum dibuang. Ini bijinya udah. Ini baik. apa? Melonnya. Melonnya Coba ambil 3 potong dulu. 3 potong. Ya. Cukup. Ya cukup. Kemudian kasih air sekitar setengah gelas. Ya. Hop, dah cukup Udah, ya. cukup. Kemudian kita blender. Kita giling. Tapi bagi yang suka manis nggak apa-apa sih kalau di Sampai halus ya. sampai halus. Kalau bagi orang yang suka manis ya tambah madu, nggak ada masalah. Tapi biasanya ini sudah sangat manis, dan bagi kayak saya yang nggak suka terlalu manis tuh, saya lebih suka nggak pakai gula. Nah, itu ini udah manis sekali. Tapi kan orang-orang kadang-kadang beda-beda. Ini sudah halus seperti yang Udah, ya sepertinya udah halus. Kemudian dituang. Ya. Masya Allah ya. Tampilannya sudah menarik ya. Karena kormanya juga kormanya teksturnya bagus, kemudian melonnya juga bagus. Berarti ini tidak perlu disaring lagi ya. Nggak usah. Seratnya bagus. Ya, sip. Nah, sekarang kita bahas tentang khasiatnya kan. Iya. Jadi tadi di awal saya sudah sampaikan bahwasanya dia memiliki tingkatan rutubah yang lebih tinggi gitu ya. Artinya di mana korma ini meningkatkan energi vital, ya. Kemudian mengharmoniskan limpa lambung, menguatkan hati. Kemudian biasanya dulu kalau ada orang yang kena DBD misalkan, kemudian harusnya kan dia ditambah ya kan, karena trombosisnya menurun biasanya. Nah ini korma ini biasanya lebih cepat meningkatkan untuk tambah darah, untuk tambah energi vital, untuk tambah nutrisi itu. Jadi kemudian ditambah dengan melon, maka dia memiliki khasiat untuk mengharmoniskan antara
perut dengan hati, antara perut dengan organ lain. Sehingga bagi orang yang keseharian sahat dalam satu hari itu lemah, kayaknya puasa ini nyampe apa enggak nih? Nyampe apa enggak itu ya. Makanya cukup menjadi nutrisi itu. Sebenarnya ini enggak harus dikonsumsi, tidak dibutuhkan, bukan hanya dibutuhkan di saat sahur saja, buka saja sebenarnya. Tapi saat sahur, tetapi ya, saat sahur juga bisa. Tetapi kan kadang-kadang orang ribetnya, masa mau sahur, kali ini kan persiapan buka kan bisa ya. Jadi dia meningkatkan energi vital, mengembalikan vitalitas yang sempat berkurang, bukan hilang, kemudian berkurang, ya, mengembalikan rutubahnya, mengembalikan nutrisinya, mengembalikan energi vitalnya, ya, sehingga dalam keadaan berpuasa pun tetap energi vitalnya penuh, dan yang paling penting tidak terlalu kenyang. Ketika minum ini dulu kan nanti enggak, makan nasinya agak nanti, ya. Jadi yang seharusnya azan maghrib kita makan nasi itu berarti duduk dulu, gitu ya. Mereka sholat jamaah selesai kita masih duduk, gitu ya. Ini kan bisa langsung pergi, gitu kan. Karena sudah cukup mengganjal, sudah cukup untuk mengembalikan nutrisi yang hilang, mengembalikan energi vital yang sempat terkurang, ya. Kemudian bisa beraktivitas beribadah, kemudian makannya bisa ditunda. Dan ini tidak membuat seseorang kekurangan nutrisi dan tidak membuat juga seseorang kekurangan energi vital. Sehingga satu gelas, sebenarnya 3/4 gelas cukup. Ini tadi sedikit lagi dituangkan, tadi bagi menjadi 2. Itu sebenarnya sangat cukup buat 2 orang gitu ya. Dan inilah menu untuk berbuka puasa, untuk mengembalikan stamina, energi vital, dan nutrisi yang berkurang dalam keseharian di saat berpuasa. Demikian. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam wajazakumullah. Para pemerhati Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah di kesempatan Rabu pagi menjelang siang yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat, bersama narasumber kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah ta'ala. Dan alhamdulillah Sensei sudah bersama kita di kesempatan ini. Langsung saja Sensei, tadi kita sudah melihat video yang ditampilkan ini di edisi spesial Ramadan ya, insya Allah Sensei ya, berkaitan dengan menu berbuka di bulan puasa ya, di bulan Ramadan ya. Jus kurma dengan melon ya. Tadi disebutkan juga ini kurma bersifat hangat dan manis dan bermanfaat untuk menguatkan fungsi hati dan menambah daya ingat, memberikan gizi pada badan ya. Ini kan kalau kita lihat kurma di Indonesia ini banyak variannya ya. Itu apakah sama khasiat dari kurma yang misalnya kurmanya lembut dengan yang kurang lembut atau gimana sih? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, para pendengar pemirsa Roja dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, pada tabi'in, tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya yang di yaumul qiyamah. Dan pun kemudian daripada itu, ini menarik pertanyaannya, karena korma ini memang sangat banyak sekali jenisnya. Meskipun korma yang berasal dari Arab itu belum sampai di Indonesia semua gitu ya. Saya punya catatan, korma itu ada berapa? 26 jenis kurma gitu kan, dari berbagai daerah. Ada Qasim, ada Madinah, ada macam-macam gitu ya. Dan rata-rata hampir boleh dikatakan kurma ini memiliki kesepakatan. Artinya karakteristik kurma ini disepakati gitu ya. Tentunya berbeda lagi dengan jenis kurma Cina misalkan. Cina kan punya kurma juga, tapi ya beda kurmanya ya.
sering dijadikan obat, yang nggak dijadikan makanan. Kalau makanan yang biasanya ya kurma ini ya. Dan yang ada di Indonesia ini memang bertahap datang gitu ya. Dan ini sekarang sudah cukup bagus, ada Sukari gitu kan, yang kemarin tadi kita pakai gitu kan. Kemudian ada Khalas gitu. Dulu Tunisia aja udah keren sekali gitu, ada tangkai gitu ya, kurma itu. Jadi sekarang udah mulai banyak kurma berdatangan, dan sudah kita bisa menikmati kurma layaknya orang Arab menikmati kurma yang orang di Arab itu tidak ada, di sini juga dinikmati ada juga gitu ya. Dan pertemuannya, formulasinya ya, atau penyeimbangnya itu sebenarnya nggak mesti melon gitu ya. Sebenarnya bisa mentimun, bisa semangka. Cuman kemarin kita perhitungannya itu kalau mentimun Indonesia itu kan aroma mentimunnya menguasai gitu kan. Jadi kalau kurma itu kita pertemukan dengan mentimun itu, ya kita kayak makan timun rasa manis gitu kan. Jadi karena kurma itu kan nggak ini apa, nggak berbau gitu kan, nggak ada aromanya gitu kan. Jadi kalah jauh. Sementara kalau melon ya memang punya aroma khas, tetapi ya nggak setajam timun. Timun itu kan jarak agak jauh aja kita dapat. Nah, mau semangka, mau melon, mau timun, ini ada beberapa. Jadi karakteristiknya kalau kurma itu panas pada tingkatan kedua, kemudian lembab pada tingkatan kedua. Kemudian juga timun itu dingin pada tingkatan kedua, kemudian lembab pada tingkatan kedua. Ya. Ketika dikolaborasi ada terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan manis netral, ya. Ada yang mengatakan manis sejuk. Ya. Jadi manis sejuk. Karena manis di sini kan lembabnya lebih dominan. Karena timun juga lembab, kurma juga lembab gitu ya. Cuman melon itu lembab, kurma juga lembab. Cuman sisi yang penyeimbang adalah kurma itu hangat, kemudian melon itu sejuk atau dingin. Jadi ketika dia bertemu, maka sebagian besar para ahli kesehatan klasik mengatakan kalau formulasi ini itu disebut memiliki tabiat manis sejuk, gitu ya. Dimana fungsinya adalah menguatkan fungsi organ tubuh, kemudian juga energi vital dan darah. Menguatkan energi vital, kemudian darah, karena rutubahnya tadi, lembabnya tadi. Ini indikasi utama. Adapun secara umum khasiatnya ketika terjadi perpaduan ini, ya, ketika dipisah, kurma ini bersifat hangat dan manis, jadi hangat dan lembab, dan dia bermanfaat untuk menguatkan fungsi hati, kemudian menambah daya ingat, gitu ya. Kemudian memberikan gizi pada badan, memberikan nutrisi, dan tentunya tujuan buka mengkonsumsi kurma adalah beberapa makanan dan nutrisi yang nggak sempat atau kekurangan nutrisi dalam keseharian itu, maka dia akan menambah kembali, memberikan gizi dan nutrisi pada badan yang sempat tidak didapat di dalam keseharian, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Ini yang penting, ya kan? Jadi memberikan gizi dan nutrisi sehingga seorang puasa pun dia tidak kekurangan gizi, gitu kan? Tidak kekurangan nutrisi. Kemudian menambah daya ingat. Sementara mentimun itu sendiri yang sifatnya lembab dingin, ini bermanfaat untuk menyejukkan lambung. Ya, kan panas keseharian, kosong. Kemudian mengobati gangguan kandung kemih. Karena biasanya habis sahur biasanya kan masih suka sering kencing, gitu. Ya kan, karena habis sahur biasanya, pas sahur itu biasanya orang banyak minum, gitu. Banyak minum, gitu. Padahal banyak minum ya banyak kencing, gitu kan. Banyak minum banyak kencing. Nah, ini ya, maka mentimun ini bermanfaat untuk menyejukkan lambung atau menyejukkan perut, kemudian mengobati gangguan kandung kemih, ya, kemudian juga memperlancar kencing, melancar aliran kencing, sehingga habis cairan kencing yang seharian itu nggak kencing, kemudian dia memperlancar kencing dan gangguan kandung kemih, sehingga kalau dipadukan khasiatnya itu terjadi perbedaan. Jadi kalau dari tadi menguatkan hati, menambah daya ingat, yang satu hanya menguatkan lambung, gitu ya. Nah, ketika dia disatukan, justru dia menguatkan fungsi hati, tetap meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan daya ingat, dan menguatkan otot jantung.
Masya Allah. Ya, ketika dia dipadu ternyata menguatkan otot jantung dan menghilangkan panas serta menyegarkan tubuh. Jadi seharian panas, hilang panasnya, kemudian menyegarkan tubuh dan melembabkan tubuh. Ya. Ya. Sehingga menghindari terjadinya kekurangan rutubah. Karena seharian kita ini tidak makan, seharian kita ini tidak minum. Secara otomatis ketika seseorang itu tidak makan dan tidak minum, Ya. berarti dia kekurangan cairan dan kekurangan nutrisi. Nah, perpaduan itu akan menambah. Dan menambah daya ingat artinya menguatkan jantung karena akal itu adanya di kolbu, gitu kan. Ya. Jadi kalau dalam surat Al-Hajj kan disebutkan demikian. Qulubun ya'qilun, kolbu yang berakal, gitu kan. Jadi menguatkan akal dalam arti menguatkan kolbu terlebih dahulu, gitu. Jadi secara umum berarti dia masuk ke dalam perut, kemudian dia menguatkan perut, kemudian menguatkan hati, naik hangatnya naik menguatkan kolbu, kemudian naik lagi meningkatkan daya ingat. Nah, sejuknya bertahan di tubuh, sementara hangatnya naik ke atas, ya, kemudian tetap menambah darah, menajamkan daya ingat, menguatkan jantung, menguatkan fungsi hati di dalam penyimpanan darah, menguatkan limpa dan lambung di dalam mencerna makanan dan minuman, meskipun seharian itu tidak sempat makan, ya, sehingga melemahkan dia. Jadi secara otomatis dia membantu kinerja organ. Bahkan sebenarnya bukan cuman orang berpuasa seharusnya, orang diet pun sangat butuh kan. Kalau dia tidak, seseorang yang mengurangi makan, pokoknya seseorang yang mengurangi makan sebenarnya dia butuh asupan ini. Kurma bertemu dengan mentimun, atau kurma bertemu dengan semangka, atau kurma bertemu dengan melon, agar walaupun dia diet tidak makan, dikurangi makan, ya, dikurangi makan tapi tidak kurang nutrisi. Dikurangi makan tapi tidak kekurangan gizi. Nah, jadi makanan apapun yang masuk, karena kadang-kadang orang berpuasa ini maaf saja, jadi nggak mesti makanan bergizi. Kadang-kadang mereka buka puasa gorengan misalnya. Ya. Nah, itu gimana Ya, kan? sih? Memang Itu udah kan jelas kekurangan dong, ya. kebiasaan ya. Makanya kita menganjurkan ini untuk menutup kekurangan yang ada, gitu kan. Jangan sampai kemudian buka puasa, oke lah. Udah tradisinya mau gimana lagi, kan? Iya kan? Artinya melarang sesuatu keseharian itu ya nggak dilarang, tapi diseimbangkan, ya kan? Iya. Kalau Anda makan seperti itu, ya berarti apalah yang menjadi nutrisi, apa yang menjadi gizi, kan? Iya. Kalau ya memang ada sih yang makan kolak pisang, gitu kan. Tapi kebanyakan kan enggak, begitu buka tank langsung. Kadang gorengan dulu, bukan air dulu. Ada juga yang begitu, kan. Kalau dibuka bersama itu yang paling habis juga gorengan dulu, bukan buah semangka dulu, bukan. Padahal di situ ada semangka, ada melon, bukan. Gitu. Paling biasanya kalau di masjid-masjid tertentu kurma dulu diambil, tapi ada juga yang serbunya, duduknya yang gorengan. Ya nggak salah, tapi harus ada keseimbangan, gitu kan. Nah, ini paling tidak ketika di bulan Ramadan ini kita berbuka, makanannya itu tidak menunjang untuk kesehatan, tidak memberikan gizi dan nutrisi, setidaknya kita tidak kekurangan gizi dan nutrisi. Sehingga seharian kita tidak makan, bukanya kita juga tidak nutup, ya kan? Tidak nutup kebutuhan badan. Tapi adanya kurma dengan melon ini, dia menutupi. Ya. Terutama bagi orang-orang yang lagi diet, ini juga ketutup kekurangannya. Cukup darahnya, cukup energi vitalnya, kemudian menguatkan beberapa organnya, ya, seperti jantung, hati, kemudian limpa lambung, organ-organ yang utama, di mana limpa lambung itu organ utama untuk mencerna makanan. Jantung itu sumber panas untuk pertahanan tubuh dan mengirim panasnya untuk digunakan untuk mencerna makanan juga. Dan sementara hati itu untuk menyimpan darahnya. Artinya beberapa organ yang keseharian bekerja ini diasupi semua. Jadi paling tidak sisihkan waktu kalau memang kita biasanya karena kalau kebanyakan gorengan udah nggak mau makan nasi, kan, ya kan, udah banyak udah makan, selesai makan nasi, lauk juga sudah nggak nafsu, ya paling tidak minumnya ini, ya kan, minumnya masih enak, ya, demikian. Baik Sensei. Dan ini minuman berbuka ini bisa untuk anak-anak dengan dewasa juga, ya, betul. Sensei, ya? Kita bikin itu dari anak-anak dewasa sampai ibu hamil menyusui, itu relatif baik. Baik. Kemudian tadi ada kaitan dengan gorengan.
ini kebiasaan yang lain juga itu biasa berbuka dengan minuman yang dingin. Itu efek ke tubuh itu bagaimana sih? Ini sebenarnya minuman dingin ini dia sejuk tapi sifatnya kering. Iya. Sementara keseharian tenggorokan kita kering, perut kita juga kering, gitu kan. Iya. Jadi minuman dingin ya sebenarnya dingin kulkas maksudnya, Iya, dingin es betul. itu. Seperti AC begitu. Itu kan itu juga kurang bagus. Bukan dingin biasa. Kalau dingin biasa nggak ada masalah. Makanya dingin biasa itu dingin ruangan, dingin yang tidak dimasukkan di Iya. pendingin, mesin pendingin gitu ya. Sementara gorengan juga panas lembab. Gitu ya. Gorengan juga panas lembab. Jadi dia rata-rata Iya. juga nggak bagus buat tenggorokan. Jadi esnya juga makanya seringnya puasa begitu. Iya. Sekian hari puasa, tenggorokan yang kena, Iya. ya kan? Panas dalam yang kena. Nah, karena itu tadi kekurangan rutubah, Iya. kekurangan pelembabnya, kebanyakan pengeringnya, gitu kan? Yang dikonsumsi kebanyakan pengeringnya. Iya. Apalagi goreng pasti cabai dong. Nggak Betul. mungkin dong gorengan doang kan? Bahkan ada yang saus kadang, saus kadang. Iya, saus. Gorengan cabai. Nah. Ya. Kalau orang-orang Jawa gorengan cabai. Mungkin kalau sini ada saus. Jadi beberapa makan yang dimasukkan itu kan sebenarnya nggak menolong. Dimana keseharian kita perut kosong, keseharian kita kering, dikeringkan, gitu kan. Nah paling tidak jus ini itu ya memberikan asupan kelembapan yang hilang atau kelembapan yang tidak kita dapatkan di keseharian tersebut. Baik, Sensei. Kemudian berkaitan dengan buah yang selanjutnya itu melon ya, Sensei ya. Melon yang digunakan tadi adalah melon yang golden, yang ini kuningnya. Itu kalau yang melon yang sebenarnya hijau, melon biasa nggak ada masalah. nggak masalah juga ya. Jadi itu suka-suka ya. Kalau kita suka melon biasa juga bagus. Aroma juga harum gitu ya. Cuman mungkin ketemunya di apa ya, warna ya. Warna. Jadi kalau orang yang pakai melon kuning itu warnanya kayak apa gitu ya. Melon yang biasa itu warnanya kayak apa gitu kan. Begitu pula ketika ketemu dengan semangka itu juga warnanya seperti apa. Ya memang ini kan tadi kita bikin 3 itu bikin skala kecil ya. Kalau satu keluarga ada suami ada istri ya nggak mungkin dong. Iya. Ya. Ada anak-anak gitu kan. Mungkin bikinnya skala besar. Kayak kemarin ketika kita syuting taping aja, sehabisnya yang banyak langsung di jus semua. Nah, Kalau untuk kru kan nggak cukup kan segitu kan. Tiga itu kan nggak cukup kan, tapi yang banyak. Gitu. Ya, memang bagusnya sih memang kalau bisa 7, kemudian melon itu bisa 7, satu potong itu. Ya, satu biasa atau iris biasa itu, yang ukuran sedang biasa, kemudian dimasukkan kalau habis 1 orang. Gitu. Tapi biasanya kalau itu enggak, ya kan? Kalau gorengan 10 habis kalau itu, susu itu jus itu kadang-kadang susah untuk dihabiskan. Iya, baik Sensei. Baik Sensei, ini berkaitan dengan pada saat seorang melakukan ini saum ya, di dekat-dekat pada saat sore hari itu memang terasa ini ya, terasa letih, kemudian haus. Itu tips untuk supaya tidak cepat ini bagaimana Sensei? Sebenarnya menu berbuka tadi, menu berbuka tadi, ini sebenarnya menghilangkan haus. Ya, kemudian juga karena dia memberikan nutrisi pada darah, memberikan cairan, kemudian memberikan energi vital, mengembalikan kembali stamina yang hilang. Adapun menu sahur kali nanti ya, bagaimana agar keseharian itu tidak kehausan gitu ya. Mungkin nanti Insya Allah pekan ke depan ya, insya Allah. Ya kita bahas bagaimana agar stamina tetap oke dan tidak haus di sepanjang puasa. Walaupun ujung-ujungnya nggak enak, karena yang namanya puasa itu biasanya menahan haus dan lapar. Kalau nggak haus nggak lapar ya nggak seru juga. Kadang-kadang begitu. Baik Sensei, jazakallah khairan atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini. Nah, ikhwatal Islam wajazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya seputar kesehatan atau keluhan penyakit di halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu Abdillah di Mamojo ya? Iya. Silakan. Pertanyaan saya Sensei, beberapa di luar tema ini. Ya. Beberapa hari yang lalu
tiba-tiba tangan sebelah kiri saya mulai dari pangkal ketiak itu pertama di situ, lama-lama turun sampai ke siku. Nah sekarang ketika digerakkan itu sih seakan-akan ada uratnya tertarik-tarik begitu. Kalau bagaimana ya, sakit lah sih begitu. Masih sampai sekarang Ibu? Iya masih sakit. Ya, baik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tafadhol Sensei. Keluhan seperti itu sebenarnya ada beberapa makanan yang sebenarnya harus dihindari. Di antaranya kayak jeroan, otak, kikil, kemudian kol. Ini termasuk makanan yang berat untuk dicerna. Biasanya ada memicu kemudian tertimbun dan peredaran darah dan energi vital itu tidak bisa mengalir tapi terhambat. Adapun makanan yang bisa sesimpelnya, ibu bisa menggunakan 1 ibu jari temulawak kemudian diparut, seduh pakai air setengah gelas kemudian diminum mau tidur. Ya, kalau untuk penjagaan saja, kalau memang berat masih nyeri maka bisa digunakan bangun tidur mau tidur. Tapi kalau sudah enggak maka cukuplah ketika mau tidur saja. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan Indonesia yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Umu Abdillah yang berada di Mamuju, Sulawesi. Nah, ikhwata Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin terhubung bersama kami. Halo. Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Ini dengan Rina di Jambi. Silakan Ibu. Iya, ini saya mau nanya. Ini kan saya ada sakit GERD, sakit MA. Nah, itu untuk buka, untuk sahur, sama yang herbalnya apa ya? Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. GERD ini Ya. lambung ya? Lambung. Baik. Jadi sebenarnya ada 2 jenis ya. Secara umum itu ada 2 jenis. Ya. Dan saya juga sebenarnya udah bahas di Radio Roja ya, bagaimana mengatasi. Bahkan saya sempat membuat menunya kalau nggak keliru. Menu buka dan sahur bagi orang yang dalam memiliki gangguan lambung GERD atau MAH itu ya. Ya. Karena biasanya ada 2 hal ya. Ada yang tidak tahan asam, ada yang tidak tahan pedas. Ada yang dua-duanya nggak tahan. Gitu ya. Ada yang dia doyan pedas tapi nggak tahan asam. Ada yang dia doyan asam tapi nggak tahan pedas. Dan ada yang dua-duanya. Ya, tentunya secara umum menghindari yang paling tidak tahan. Karena kata Al-Imam Ibnu Qayyim, salah satu kaidah menjaga kesehatan yang kedua adalah al-himya adil mudi, menjaga diri dari perkara-perkara yang kalau dikonsumsi kemudian akan membuat kita sakit gitu ya. Jadi kalau memang kadang-kadang dia dulu beredar beberapa statement tentang semua seseorang itu sakit apapun itu tidak ada pantangan. Ya. Jadi belakangan tahun-tahun berapa itu? Tahun 97-an kalau nggak keliru. Tahun 97-an itu keluar statement nggak ada pantangan. Jadi walaupun seorang sakit apapun sebenarnya nggak ada yang dipantang. Selama itu halal maka nggak ada yang dipantang. Maka jelas ini bukan berasal dari pengobatan lama, tapi pengobat mungkin ide ini muncul hal yang baru, kesimpulan-kesimpulan sendiri gitu ya. Karena Al-Imam Ibnu Qayyim pun menegaskan salah satu kaidah menjaga kesehatan setelah hibdus sehat adalah al-himya anil mudi, menjaga diri dari perkara-perkara yang kalau dilakukan atau dikonsumsi itu akan menimbulkan sakit. Kemudian dicontohkan juga di sana bahwasanya sahabat Ali ya radhiyallahu anhu ketika habis sakit panas kemudian tidak diperbolehkan mengkonsumsi korma. Oleh Nabi SAW kemudian dianjurkan untuk mengkonsumsi talbinah gitu ya. Talbinah, bubur. Iya. Waktu mampir di rumahnya Ummu Hani. Artinya ini juga menunjukkan adanya sesuatu yang memang berpantang itu ada. Begitu pula ketika orang yang ada gangguan perut, entah itu MAH atau GERD, entah itu yang nggak doyan asamnya, entah itu yang nggak doyan pedasnya. Karena memang betul, walaupun dulu sempat menjadi hal yang diperbincangkan, sesuatu yang ini bagus tapi kelemahannya di sini, ini bagus tapi kelemahannya di sini.
makanan-makanan itu ya. Tapi hari ini itu beberapa makanan, dampak dari makanan itu yang dia tahu manfaatnya. Yeah. Sekarang banyak orang mengumbar, banyak orang sekali menyampaikan ini manfaatnya ini manfaatnya ini. Tapi dia tidak membahas tentang ini dampaknya begini. Yeah. Artinya dari sisi hibdu sihahnya, dari sisi anjuran untuk kesehatannya dia tahu. Misalkan coklat untuk ini, udang untuk ini gitu ya. Yeah. Kol untuk ini, tahu gitu penjelasannya. Tapi sisi lain ini nggak bagus untuk ini. Ini nggak bagus untuk ini. Contoh misalkan beberapa udang yang banyak, orang yang kena gangguan jantung kemudian sesak, kalau dia mau konsumsi itu akan memicu kesesakan. Tapi secara umum udang bagus. Ya. Jadi dari sisi alhimyahnya, dasar berpantangnya, ini yang kadang-kadang kurang. Tapi orang yang sakit biasanya dia tahu. Ya. Ini yang sangat disayangkan. Kalau yang pasien yang sakit tahu, tabibnya nggak tahu, ya kan? Iya kan, ini kan payah jadinya. Saya kalau makan ini sakit kaki saya misalkan. Oh enggak apa-apa. Nah, ini jadi kacau jadinya kan. Tapi akhirnya sakit juga gitu kan. Yang jadinya kacau. Makanya harusnya seorang tabib lebih tahu dari pasiennya, dan pasien yang sudah berpengalaman. Artinya pasien berpengalaman itu sakitnya udah lama gitu kan. Kayak lambung itu kan biasanya sakitnya lama. Itu udah pengalaman. Ya, itu yang paling efektif sebenarnya. Kalau gangguan lambung itu yang penting jangan cemas, jangan stres, jangan banyak pikiran. Usahakan berpuasa dengan gembira gitu. Karena menyambut puasa itu ya gembira nggak harus jingkrak-jingkrak gitu ya. Nangis juga bisa gembira gitu ya. Nantinya. Nah, beberapa hal yang bisa makanan-makanan yang bisa dikonsumsi itu namanya tabiat, Bu. Tabiat itu ada dua kata Imam Ibnu Qayyim. Ini tabiat bawaan. Bawaan ini dipengaruhi oleh letak geografis daerah kita. Ya, ini berdasarkan musimnya gitu ya. Kemudian juga orang tua kita, makanan yang kita makan gitu ya. Emosi yang didapat dari kedua orang tua. Ini namanya tabiat bawaan. Meliputi semua hal yang kita bawa dari kampung. Ini tabiat bawaan. Yang kedua tabiat kebiasaan. Ya, tabiat kebiasaan itu adalah keseharian kita ini. Kita tiap hari ini makan apa, berasnya dari mana, airnya dari bagaimana gitu ya. Ini namanya tabiat kebiasaan. Nah, orang yang sakit itu sebenarnya kalau dia profesional sakit, artinya sakitnya udah lama, dan dia udah tahu, teliti betul. Saya kalau habis makan ini sakit, apalagi lambung, itu jelas banget. Maka apa sih makanan yang paling baik? Sebenarnya makanan yang paling baik adalah yang tidak sensitif bagi lambung. Jadi kita makan, lambung kita nerima. Dan tentunya seperti yang saya katakan tadi, masing-masing orang berbeda. Ada yang saya habis asam urat pun begitu, nggak cuma lambung, asam urat pun begitu. Saya kalau makan kol nyeri lututnya. Oh kalau saya enggak, kalau saya makan kangkung. Oh saya enggak, saya bayam. Oh saya enggak, saya kacang. Oh itu bervariasi. Akhirnya jadilah itu asam urat itu pantangannya, ya kan begitu. Ya kol, ya kacang, ya bayam, ya kangkung gitu kan. Kalau saya otak, oh iya otak, ya jeruan, ya kikil gitu kan. Akhirnya jadikan satu lah tulisannya. Ya, berapa lembar itu kan akhirnya. Padahal itu pengalaman sekian orang. Jadi ada kalanya enggak saya asam urat, tapi kalau kangkung aman-aman saja. Saya juga bayam aman-aman saja. Saya cuman gitu tadi, pengalaman orang ini ditulis. Ini asam urat Anda, iya. Gak bisa makan bayam, iya. Anda kangkung, iya. Ditulis semua jadi satu. Kemudian dikasihkan ke satu orang untuk berpantang. Ya selesai sudah. Jadi semakin lama pantangan itu semakin banyak gitu ya. Nah, padahal setiap orang itu beda. Setiap ya? orang itu beda. Baik. Ada yang saya enggak semua, kecuali nangka. Kalau nangka betul saya. Ah itu berarti dia sendiri dia itu. Jadi Anda berarti saya nggak boleh makan kangkung. Boleh. Ya nggak boleh nangka. Sebenarnya alhimia itu sebenarnya kita masing-masing pasien itu tahu itu. Justru yang susah tabib. Seorang tabib itu butuh kecerdasan dan keahlian, ya, dan keprofesionalannya ketika sampai dia tahu betul ini pantangannya apa, ya kan? Karena kalau pasien mah tahu gitu, oh saya mah nggak bisa makan ini, gitu kan? Ya kayak saya tadi penanya, makanan apa yang bagus? Iya yang biasa ibu makan dan lolos gitu kan, lolos seleksi gitu kan? Kan aman. Iya yang aman kan? Ibu misalkan nggak doyan cabai, ya berarti jangan. Yang berbau cabai jangan.
Nggak bisa makan lada, berarti yang berbau lada jangan. Nggak bisa makan jahe, ya berarti yang berbau jahe jangan. Nggak bisa makan yang asam seperti teh, kopi ada asamnya. Ya berarti jangan gitu kan. Oh saya mah tapi kopi jalan, teh masuk. Kan masing-masing gitu. Nah, jadi kalau makanan yang bagus itu sesuaikan dengan tabiat. Ya. Karena kalau dan nanti kalau tabiatnya sesuai dengan fitrah ya insya Allah sehat. Bismillah atas izin Allah. Adapun obat, nah ini barulah obat. Obat yang digunakan itu baru obat yang digunakan untuk menguatkan lambung, entah itu mengurangi asamnya, ya, ataupun untuk mengurangi radangnya. Kalau dari dua sisi. Dan yang ada dua, ibu boleh memilih salah satunya. Bisa menggunakan sayur bening pakai kunci, ya, sayur bening pakai kunci apa temu kunci. Kan ada tuh entah itu kangkung pakai temu kunci, bayam pakai temu kunci. Ini juga termasuk obat. Satu, kedua, atau sayur bening pakai kencur. Jadi kalau orang bagian selatan itu pakainya kencur, namanya tegean. Orang bagian utara itu namanya sayur bening. Itu nggak tahu kalau di sini pakainya sayur bening temu kunci kalau di sini ya. Kalau di agak selatan kayak Cilacap, Purwokerto itu pakainya tegean, berarti pakainya kencur. Itu juga aman untuk perut gitu ya. Digunakan untuk perut. Jadi ini lauk ya. Kadang-kadang orang itu lauknya apa? Ya ini. Gitu kan. Ya, saya makan misalkan sayur labu misalkan, atau sayur oseng, baby corn. Itu lauknya apa? Ya lauknya ini gitu. Kadang-kadang orang yang namanya lauk itu harus apa? Ikan. Adapun ikan itu kalau orang yang terkena gangguan perut itu yang aman dan nyaman pilih satu di antara dua, boleh lele boleh gurame. Boleh lele boleh gurame. Cuman kalau gurame saya sarankan jangan tiap hari. Karena mahal itu. Ya, harganya lumayan. Harganya lumayan. Kalau orang kaya nih, serah lah ya. Jadi gurame itu ya dibakar juga enak, dipepes juga enak. Yang nggak enak di duitnya. Ini dia agak sedikit mahal. Itu kalau lauknya itu boleh lah, gurame itu boleh. Bagus, itu termasuk obat juga. Ya. Adapun ini kan tadi baru membahas makanannya ya. Tapi nanti dipilih yang mana ya. Ibu lebih cocok yang pakai kencur apa lebih cocok yang pakai temu kunci? Lebih cocok gurame apa lebih cocok lele? Gitu kan? Itu nanti sesuaikan dengan tabiat atau kebiasaan ibu. Adapun obatnya ibu bisa menggunakan satu jari kunyit. Kalau ibu tidak tahan pedas pakai umbinya. Pakai umbinya seujung ibu jari. Kalau tidak tahan pedas. Kalau ibu perutnya itu tidak tahan asamnya, itu gunakan rimpangnya. Yang seujung jari telunjuk. Ya, kalau ini harus hafal betul. Kalau yang tidak tahan adalah panas atau pedasnya, yang dipakai umbinya. Kalau yang tidak tahan adalah pedas, yang dipakai umbinya seujung ibu jari. Kalau yang tidak tahan adalah asamnya, yang dipakai rimpangnya. Yang bukan yang pokoknya ya. Itu seujung jari telunjuk, diparut, kemudian diseduh pakai air setengah gelas, ya, kemudian diminum. Ya, demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallah khairan sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Rina yang berada di Jambi. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini dari wabarakatuh. Ibu Umi Bojonggede. Silakan Ibu. Ini keluhan. Mohon dikecilkan terlebih dahulu Ibu volume televisi atau radionya. Keluhan saya di tangan kanan, jempol tangan kanan ini sakit ngilu sekali tuh sampai ke pergelangan. Udah lama kok nggak sembuh-sembuh gitu loh. Baik, Saya sudah berapa lama Ibu? Ya udah sekitar 2 bulan gitu ya. Saya kira tadinya kayak kesleo gitu, tapi udah diurut, apa kok sekarang nggak sembuh-sembuh. Saya udah ke klinik Sinse itu juga, cuman Sinse nggak ketemu Sinse. Baik, ada yang mau ditanyakan? Baik, Ibu
Kami sudah bisa menangkap pertanyaannya. Mohon ditunggu jawaban dari Sensei. Iya, makasih. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sensei. Jadi kalau belum sembuh itu bukan karena diurut belum sembuh gitu. Memang Allah belum menyembuhkan itu. Karena bukan masalah urutannya, tapi masalahnya yang memang kalau Allah belum sembuhkan. Terus kadang nggak harus, kadang-kadang orang kalau saya mau datang ketemu dia, kalau nggak ketemu nggak, malah yang menyembuhkan kan Allah gitu kan. Jadi ketemu saya nggak ketemu saya itu ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kadang-kadang balik lagi nggak. Ya padahal pada prinsipnya yang berpraktek itu pastinya membekali diri kan, membekali dengan entah itu dokter, entah itu sensei, entah itu herbalis, entah itu penghayu, entah itu pengobat, entah itu penyehat, maka mereka membekali diri gitu ya. Jadi entah itu ahli pijat, ahli terapi gitu ya. Jadi bukan, kalau memang belum sembuh ya memang Allah belum sembuhkan. Ya. Ini hal ya kadang-kadang sesuatu hal yang sepele tapi kelihatannya kok urgent gitu ya. Padahal ibu jari doang. Ibu jari doang. Ya tapi itu tetap masih ruang lingkup takdir Allah gitu. Nggak bisa, nggak terlepas dari itu semua ya kan. Jadi usaha kita ini kan sebenarnya tinggal kita diperintahkan sebagai hamba, diperintahkan untuk kalau memang kita sakit kita berobat gitu ya. Ya sudah, saya udah menyelesaikan urusan saya, Allah berobat gitu. Urusan sembuh bukan urusan saya gitu kan. Bukan urusan saya dan urusan tabibnya ya Allah gitu kan. Jadi dan kalau untuk urusan yang hak prerogatif Allah ya biarlah Allah yang ngurusi, karena itu sudah ya saya malah kita kerja usaha, kita makan, apa yang kita lakukan sebagai seorang hamba kita lakukan, ya selebihnya urusan Allah yang memang itu hak prerogatif Allah. Beberapa hal yang ibu bisa lakukan ya sebenarnya kalau orang-orang dulu ya itu gampang sekali ya. Contohnya biasanya mereka banyak menggunakan beras kencur dulu ya. Bahkan dulu ada yang pakai beras kencur kemudian dikasih spiritus kemudian dioleskan. Saya lihat dulu masih kecil itu banyak orang yang melakukan seperti itu ya. Beras kencur kemudian dioleskan. Ya, yang keseleo juga dioleskan beras kencur, itu lebih ringan. Dan kalaupun tidak, maka bisa menggunakan kencurnya saja. Kalau dikawal kan bisa kencurnya saja. Kalau tidak dikawal beras kencur, karena kencur kalau dibiarkan sendirian dia bisa bikin kulit mengelupas kalau kelamaan. Kalau dikasih beras kan berasnya itu sifatnya dingin. Ya, walaupun beras India sifatnya kering. Tetapi beras ini kan sifatnya dingin. Tapi kalau ibu mau parutin kencur kemudian dibalurkan di bagian yang sakit, ya kemudian biarkan sekitar 15 sampai 20 menit, ya. Pokoknya kalau jangan sampai mengelupas. Kalau jahe kan 20 menit udah bisa mengelupas. Kalau kencur masih bisa agak bertahan lama. Ya. Itu setiap bangun tidur mau tidur atau setiap habis mandi, ya. Ibu tinggal pilih. Tapi yang paling efektif adalah ketika mau tidur. Ya, sebelum tidur dibalurin, keparutin kencur dibalurin, kemudian setelah sekitar 15-20 menit dibersihkan baru tidur. Jangan dalam keadaan kotor begini tidur kan, lepotan. Ya, adapun yang diminum ibu bisa menggunakan 3 lembar daun salam, ya. Kemudian dikasih seruas ya, ibu jari lengkuas. Ya, kemudian diparut, ya, kemudian diseduh bersama dengan daun salam yang kering 3 lembar sebanyak sekitar setengah sampai 3/4 gelas, kemudian disaring diminum mau tidur, setiap mau tidur. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik. Jazakallahu khairan Sensei atas jawaban yang bermanfaat. Untuk penanya Ibu Umi yang berada di Bojonggede. Nah, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Kita awali dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam. Sensei, untuk jenis melon, tadi sudah disebutkan ya, untuk jenis melonnya. Dan
ketimun, apakah ini dikupas kulitnya ataukah tidak? Syukron. Kalau mentimun itu sesuai selera, bisa dikupas, bisa tidak. Tapi kalau saya nggak kupas. Dikupas ya. Kalau saya nggak kupas. Yang dicuci bersih Ya, yang penting dicuci bersih. Tapi kalau kan macam-macam ya. Jadi ada yang, kalau saya nggak kupas kalau saya. Tapi kalau menurut saya sih baiknya nggak kupas. Cuman ada orang yang daripada tidak, ada yang nggak doyan, yang nggak dikupas. Itu ada ternyata. Saya dulunya taunya nggak. Taunya ya timun nggak dikupas itu biasa-biasa saja. Tapi ternyata setelah banyak bertemu dengan orang, ternyata ada juga yang nggak doyan timun tanpa tak dikupas. Tak dikupas, ya. Daripada nggak ketemu timun sama sekali ya, silahkan. Walaupun sebaiknya nggak dikupas bagi yang sudah biasa. Kalau durian kan pasti kupas. Kan? Kalau timun itu boleh lah nggak dikupas. Ya. Kemudian untuk timunnya itu berapa ini sih? Satu yang Satu ukuran ya? ukuran sedang. Sedang. Kalau ada timun yang gede banget. Karena sebenarnya perbandingannya kan 1:1. Karena tabiatnya itu seimbang. Ya. Sebenarnya kalau 1 on dengan 1 on, karena tabiatnya seimbang. Kalau 1 kilo dengan 1 kilo ya. Semakin mengecil. Ibaratnya begitulah. 1 kilo dengan 1 kilo, 1 on dengan 1 on, 2 on dengan 2 on. Karena 1:1. Ya, jadi kalau kormanya itu nggak ditimbang, timunnya nggak ditimbang. Ya belajar pakai feeling lah, belajar pakai hikmah, belajar pakai firasat. Ya kalau kurang pas ya ditambahin timunnya. Kurang pas melonnya, kan kadang-kadang masing-masing orang seleranya macam-macam. Tapi ya sebagian besar timunnya sedikit itu cukup, karena timun itu aromanya luar biasa gitu ya. Nah, baik, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Umu Kiran di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Sensei, bagaimana khasiatnya jika air kelapa muda diminum saat buka puasa? Kemudian apakah penyebab panas atau gerah saat sholat setelah makan, Sensei? Jazakallah. Ya. Jadi apa sih manfaatnya air kelapa? Yang jelas air itu mengisi kembali sesuatu yang seharian tidak didapat. Dimana orang puasa itu memang kita kehausan. Jadi makanya resepnya itu ya air, ya kan? Mau jus makanya kita tidak meresepkan makan kurma saja, tetapi di jus bareng itu. Karena kebanyakan orang yang ditaksir itu air gitu kan. Karena kita mengikuti tabiat kemauan orang. Lagi haus-haus suruh makan, gitu kan salahnya gitu kan. Makanya kita bagaimana caranya agar tetap ya. Jadi air kelapa kan kita keseharian pun kehilangan cairan, dan kelapa itu mengembalikan cairan yang hilang. Meskipun berbeda dengan kurma dengan melon ya. Karena kurma dengan melon itu ke perut kemudian ke arah atas, sementara kalau kelapa itu ke perut kemudian ke bawah, lebih ke arah ke esensi ginjal gitu ya. Dan sedikit yang naik ke atas gitu ya. Artinya nggak sampai seperti kurma mentimun yang sampai ke otak kemudian mencerdas, sampai ke kolbu kemudian sampai ke otak gitu ya, menyejukkan otak. Itu nggak sampai seperti itu gitu ya. Tetapi kalau dari sisi mengganti cairan yang sebenarnya bukan nggak yang hilang ya, yang nggak didapat gitu ya. Kalau yang hilang itu kan kita kehilangan cairan itu kan memang kita tidak mendapati minuman. Kalau ini kan memang kita sengaja ya puasa seharian yang memang kita tinggalkan cairan tersebut kemudian menggantikan. Sebenarnya air putih juga sama, seorang yang kekurangan cairan paling efektif minum air gitu ya, entah itu air kelapa, air putih gitu ya. Itu efektif. Kemudian tadi yang kedua? Yang kedua, penyebab panas atau gerah saat sholat setelah makan, Sensei. Sebenarnya bervariasi ya. Kalau kondisi rutubah atau esensi ginjalnya, jantungnya itu kurang, pasokan dari ginjal, karena jantung itu dominan panas. Ya gampang mudah keringat, mudah panas. Itu biasanya panas jantung yang berlebih. Entah itu panas jantung berlebih itu lemah energi vitalnya, entah itu lemah dikarenakan kurang esensinya, atau kurang darahnya. Itu bisa menyebabkan, kan banyak sekali penyebab seseorang habis makan keringatan. Banyak sekali. Betul.
Artinya jantung tidak kokoh mempertahankan keringat, itu juga bisa. Dari paru-paru juga bisa, dari hati bisa, dari limpa bisa secara umum. Tapi walaupun sebagian besar adalah dari tidak kokohnya energi vital jantung mempertahankan keringat. Sebenarnya nggak cuma habis sholat, habis makan keringatan. Makan juga. Ya kan? Iya, betul. Bukan makan habis itu sholat, makan aja udah keringatan. Maka kebanyakan orang kalau berbuka, habis buka makan, habis makan duduk dulu, nggak bisa langsung sholat karena kebanyakan keringatan. Keringat, betul. Apalagi minum air panas, minum air panas, masakannya panas, ya kan keringat keluar semua, ya kan nunggu keringatnya kering, sholatnya udah selesai. Makanya jangan makan dulu kan, makanya nanti setelah sholat itu kan begitu maksudnya, demikian. Baik. Syukuran Sensei atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Umu Kiran yang berada di Jakarta. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Abu Muad di Jambi. Assalamualaikum Sensei. Waalaikumsalam. Sensei, kemarin saya minum jus kurma semangka, akan tetapi setelahnya saya, mohon maaf, mencret. Kalau boleh tahu apa penyebabnya Sensei? Syukur. Ya. Sebenarnya semangka itu sendiri, termasuk salah satu anggota trio hotel ya. Trio hotel itu hampir semua hotel kalau pagi hari itu mesti semangka, melon, pepaya, gitu ya? Enggak? Ya. Ya mungkin ada yang ditambah gitu ya, tapi yang kayaknya yang hampir dikatakan wajib yang kalau ditinggalkan nggak berdosa ini menyediakan ini tiga ini ya. Kenapa demikian? Karena dia memperlancar buang air besar. Semangka itu secara umum memperlancar buang air besar. Ya. Kemudian sebenarnya kurma itu kalau antum kalau lihat di pendapatnya Imam Ibnu Qayyim, kurma itu bagi orang yang tidak terbiasa bisa menyebabkan sembelit. Makanya kan imbang tuh. Ya. Tapi pada satu sisi, ketika seseorang itu sembelitnya dikarenakan lemahnya energi vital, kurangnya daya dorong, kurma bisa menjadi pendorong. Kurma bisa menjadi pendorong. Contohnya misalkan kita susah lagi nggak bisa buang air besar, tapi karena lagi lemas gitu ya. Karena lemas bukan karena kurang pelumas, maka makan kurma bisa buang air besar. Ya. Sementara kalau susah buang air besar karena kurang pelumas, maka juga buang air besar. Nah, bisa orang yang minum jus kurma sama semangka itu mencret, itu ada dua kemungkinan. Pertama, masuk angin. Masuk angin. Jadi bukan kurma semangkanya, karena masuk angin. Biasanya harus ada yang buang air besar. Kurma itu punya daya dorong, semangka itu melembabkan juga, punya daya dorong juga. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, itu memang pencernaannya yang ada masalah, sehingga kurang lembab juga. Semangka juga seratnya tinggi, lembab juga memperlancar buang air besar. Ketika dia energi vital pencernaannya kurang kuat untuk mendorong, ketemu dengan kurma juga bisa jadi daya dorong. Tapi yang paling besar kemungkinan di antara dua tersebut adalah masuk angin. Ya. Artinya ya sebenarnya nggak ada masalah. Kadang-kadang orang seharian puasa itu kadang masuk angin. Puasa pertama atau puasa pertengahan nanti itu terkadang masuk angin. Masuk angin bukan karena kegiatan yang banyak. Kadang kurang kegiatan juga bisa masuk angin. Yang biasanya gerak, puasa pertama nih tidur, ya kan? Kemudian bangun tidur. Penyesuaian ya. Iya. Kan ada biasanya begitu ya, adaptasi. Ada juga yang puasa pertama libur gitu ya. Jadi ya kadang-kadang badan ya kan, yang harusnya gerak anginnya keluar ini diam aja iya. Gitu ya. Karena menyiapkan diri untuk lemes. Iya kan? Betul. Padahal kan sebenarnya enggak juga. Iya. Kalau ya biasa kan? Bisa aktivitas seperti biasa ya. Tapi kadang-kadang puasa pertama kayaknya lemes, artinya menyiapkan diri buat lemes. Ya, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Dan ini pun pernah terjadi hal yang serupa tapi beda dalam hal.
Ini ketika Nabi SAW di hadis Abi Sa'id Al-Khudri, ketika ada sahabat yang datang kepada Nabi SAW, kemudian, ya Rasulullah, sahabatku sakit perut gitu kan, Ya. minum madu, masih moncor gitu, masih gitu. Ya. Kemudian suruh minum madu. Kemudian yang keempat kalinya kan sampai mengatakan, saya sudah sampaikan ya Rasulullah, dipertegas, dikiranya Nabi SAW itu nggak tahu. No. Sudah sampaikan dan dia sudah melakukan. Minum madu sudah, tetapi tetap saja masih sakit perut. Ya. Kemudian Rasulullah SAW tetap minum madu. Sodakallah kata jadi ya sodakallah maha benar Allah dan perut saudaramu yang dusta. Gitu. Minum madu yang keempat itu baru baikan. Jadi nggak ada masalah ya dalam permasalahan ini. Jadi ini pun karena obatnya nggak salah. Gitu. Obatnya nggak salah. Jadi pertemuan antara melon ini juga pernah dilakukan di zaman Nabi. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha juga demikian melakukan. Dan kalau enggak ya berarti perut saudara kita ini yang salah. Jadi nggak ada masalah. No. Minum saja nggak ada masalah. Kemungkinan masuk angin. Ya mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar. Beri saya sekali. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Ibu Sulniah di Lombok Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensei. Waalaikumsalam. Sensei, apa penyebab keringat berlebih terutama pada ketiak dan bagaimana solusinya? Syukur. Sebenarnya hampir semua manusia tubuhnya itu ada masing-masing ada pengeluarannya. Ya. Tiap pori-pori mengeluarkan keringat, kemudian ada juga buang air besar, ada buang air kecil, kemudian ada keluar air mata, ada keluar ingus, masing-masing keluar. Cuman ketika keluarnya itu berlebih, ini berarti petugas yang bagian pengeluaran yang nggak beres. Misalkan orang buang air besar harus dong. Iya, betul. Tapi kalau sehari 20 kali kan sebesarnya yang masalah gitu ya. Kemudian begitu pula kadang ingus keluar, kadang muntah gitu ya. Tapi kalau ingus keluar terus kan masalah juga gitu ya. Muntah terus juga masalah juga. Air mata terus juga masalah juga. Begitu pula dengan keringat. Walaupun secara umum keringat itu kalau dalam pengobatan klasik yang berperan mengendalikan keringat itu jantung, terkadang ada masalah di organ lain. Ya, ada masalah di organ lain. Tapi kalau secara umum ya jantung, gitu ya. Dan yang digunakan untuk menghentikan keringat itu beberapa hal, banyak sekali. Ada boleh menggunakan untuk menghentikan keringat ya, boleh menggunakan kunyit asam, kunyit 1 ibu jari, asamnya 2 sebesar telur burung puyuh. Atau bisa menggunakan daun beluntas 1 genggam, kemudian dibuat lalapan boleh, dimasak boleh. Selain menghentikan keringat, dia juga menghilangkan bau keringat. Atau kemangi, kalau kemangi terkenal ya, itu juga bisa. Kemudian daun mengkudu juga efektif ya, digunakan, direbus kemudian dimakan. Ini juga bisa digunakan untuk menghentikan keringat. Demikian. Dan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik. Jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah di Ternate. Assalamualaikum Sensei. Waalaikumsalam. Saya mempunyai penyakit asma dan sesak pembawaan dari kecil. Yang saya mau tanyakan, mengapa setiap sesak saya selalu serasa buang air besar atau mencret, dan setelah saya BAB saya tambah sesak. Mohon solusinya sih. Para pengobat klasik dulu mengatakan paru-paru punya hubungan luar dalam dengan usus besar. Jadi kalau buang air besar itu dikendalikan oleh usus besar, sementara sesaknya dari paru nyambung, karena paru-paru punya hubungan luar dalam dengan usus besar. Ya. Beberapa hal yang efektif digunakan adalah setiap kali nyesek, ngunyah kencur seujung jari kelingking dikunyah. Kupas enggak? Biasanya kupas. Ada yang kupas, ada yang tidak. Jadi kupas kemudian dikunyah, telan minum air hangat setiap kali nyesek. Adapun kalau tidak nyesek maka yang dikonsumsi ini juga untuk pencernaan juga, untuk usus besar juga. Itu begini ya, 2 ruas jari, 2 ruas kelingking itu kunyit sebesar 2 ruas kelingking.
kemudian diparut, kemudian diseduh pakai air setengah gelas, kasih garam kasar. Garam kasar. Apa garam kasar ya? Garam ikan itu. Garam ikan itu ya, sekilo 5.000 kalau nggak salah. Iya. Garam yang paling murah. Ini garam-garam yang biasa buat garam ikan. Itu ya sedikit saja, beberapa butir saja, kemudian diaduk, ya, kemudian diminum, lakukan mau tidur, bangun tidur, mau tidur. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya. Baik. Syukuran Sensei atas jawabannya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai iktitam atau penutup. Tafadhol Ya. Sensei. Jadi di bulan Ramadan ini terkadang terjadi perubahan tabiat. Seharusnya persiapan ya harus untuk membedakan mana puasa sunnah, mana puasa wajib. Jadi puasa kelihatan lah puasa wajib itu dipersiapkan gitu ya. Puasa sunnah itu tidak usah dipersiapkan. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa ketika datang pulang nggak ada makanan ya langsung puasa, artinya berarti nggak ada persiapan itu ya. Di bulan Ramadan itu persiapan ya, harus dipersiapkan. Tapi jangan sampai kemudian tabiat kita pun ikut andil, maksudnya ini kan puasa, harusnya saya sediakan waktu tidur siang yang panjang gitu ya. Ya nggak juga begitu, artinya tetap saja kita berjalan seperti biasa. Kan aktivitasnya cuma nggak makan, ya kan? Aktivitasnya cuma nggak makan. Kegiatan biasa kan jalan, baca bisa ya, apa bisa ya. Jangan sampai. Tapi kalau kita menyiapkan diri dengan saya kan puasa, jadi lemas. Nah, itu kan. Ya, jadi kayak yang lainnya nggak puasa gitu kan. Ini ya nggak harus demikian. Kalau yang seperti itu ya biasanya habis asar ngelihat huruf itu ya loncat-loncat. Ya usahakan mempersiapkan itu terutama kolbunya, ya kan. Jangan repot mempersiapkan makanan tapi nggak dipersiapkan kolbunya. Jadi habis zuhur itu mikirnya es kelapa, kolak, repot. Ini persiapkan kolbunya. Ya biasa saja lah, karena kalau dulu itu, ini ya sekarang saja. Dulu itu makan itu memang sehari nggak 3 kali. Sehari itu yang paling efektif dulu itu ya, zaman kami masih belajar itu ya 2 kali, ya, pagi dan sore. Emang siang nggak makan. Puasa nggak puasa memang siang nggak makan. Tapi kalau puasa ya berarti ya sama gitu ya. Artinya ya sama-sama makan. Cuman bedanya kalau sarapan pagi itu jam 7 lah atau jam 6. Ininya kalau makan malamnya mah sama. Jam 6 sama ya. Jam 6. Atau habis maghrib sama lah. Minum aja. Cuman bedanya nggak minum saja sih sebenarnya. Nah, cuman karena hari ini itu kita sudah gimana ya, terbiasa makan siang itu yang heboh gitu. Iya kan? Yang heboh itu makan siang. Sarapan pagi paling bubur gitu ya. Makan siangnya heboh, makan malamnya kadang nggak makan malam bagi orang yang diet. Begitu puasa ya kaget. Makanya saya anjurkan bagi orang dietnya yang begini harusnya. Diet itu mempersiapkan kayak orang puasa. Jadi pagi makan, malam makan, siang lah yang ya, karena siang nggak makan tuh ya nggak ada masalah, karena malam mencerna makanan masih tersedia untuk keseharian gitu kan. Ini itu masih tersedia, jadi nggak ada masalah kalau seharian tuh nggak makan. Yang penting malam nanti makan karena mau dicerna untuk menjadi nutrisi badan. Ya cuman bagi negara-negara yang dijajah ya kebanyakan ngikut pola yang menjajah ya, atau masyarakat luar negara kita yang lain, akhirnya kita memiliki kebudayaan yang sama, yakni makan 3 kali. Tapi kalau yang sudah biasa makan 2 kali ya nggak ada masalah, ya biasa gitu. Nggak ada masalah ya. Jadi ya tetap bisa beraktivitas, tetap bisa kerja, tetap bisa baca, tetap bisa melakukan aktivitas gitu ya. Jadi usahakan demikian. Dan ingat, walaupun sakit di dalam keadaan puasa ya biasa saja, karena yang paling penting adalah bagaimana penyikapan kita, kolbu kita, menyiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan, bergembira di kolbu kita, bersyukur kita masih mendapatkan Ramadan gitu ya. Bukan heboh mempersiapkan yang untuk perut gitu ya, karena yang dipersiapkan untuk kolbu, karena untuk akhirat kita, bukan untuk perut yang nantinya dibuang gitu ya. Dan bermanfaat apa yang kita sampaikan ini. Nasihat juga buat diri saya, keluarga dan semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri.
Bila taufiq wal hidayah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.